Halo sobat, ketemu lagi sama aku Uncle Win di channelku Win Java Vlog. Seperti biasa hari ini Uncle Win punya kerja yang seperti biasa, always kerjaan Uncle Win beda-beda ya. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan kalian semua. Dan ternyata kemarin tuh aku lihat saya sudah mempunyai 1000 subscriber. Thank you so much. Itu terjadi berkat kalian semua, atas dukungan dan support kalian semua. Thank you so much. Ya kan, paling tidak saya punya perasaan bangga dan semangat lagi bikin konten tentang berita-berita Amerika, gimana hidup di Amerika. Oke, bagi yang belum kenal dan baru datang gabung di channel Uncle Win, saya ucapkan selamat datang. Saya ucapkan jangan lupa subscribe dan pencet lonceng. Anda boleh share ini video ke teman-teman semua yang membutuhkan info tentang Amerika, tentang imigrasi, tentang gimana cara pergi Amerika atau hidup di Amerika secara umum, ya kan, legal atau ilegal atau apapun itu, ya kan. Anda bisa share semua. Saya akan bantu Anda. Akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan Anda mengenai hal itu semua. Oke, hari ini saya sedang bekerja. Kadang ya seperti Anda tahu, kadang saya membersihkan karpet, kadang saya bikin bangunan, kadang saya fixing something ya. Itulah pekerjaan saya di sini. Memang saya mempunyai license general kontraktor, jadi pekerjaan saya mengenai bangunan lah. Tapi kadang juga masak, kadang juga kerja di restoran, itu karena masih hobi, Karena awalnya dulu saya juga kerja di restoran, jadi masih kangen kadang, Malah kalau sore hari itu saya sekarang ini kerja di restoran, di fast food sekarang. Itu kerja beberapa jam begitu, karena kangen kerja restoran. Oke, saat ini saya punya job ini lihat itu. Nah, ini tadi itu ada lubang ya, itu lubang, itu semua itu aku pacing, baru selesai aku pacing. Nah di sini itu siling ya, namanya siling atau kalau di Indo plafon. Ya karena ini di office, makanya biar ndak kotor semua, saya kasih cover. Saya kasih cover biar ndak belepotan, ini biar bersihkannya gampang. Itu selesai yang satu. Dan ada lagi di sini, tunjukkan itu. Tada, itu ada lubang besar itu. Lubang besar itu. Soalnya ini kemarin karena ada air leaking itu bocor ya. Ada air tiba-tiba bocor itu, terus saya kira itu kemarin, kok nggak hujan ya kan, habis nggak hujan tiba-tiba airnya kok bocor. Saya kira plumbingnya rusak, ternyata itu ada di atas itu kemarin ada pipa, itu ternyata dari kondenset AC. Nah, ini AC unitnya di sini nih. Kenapa tidak bisa dibuka?
Oh, oh dikunci. Ya, kemarin itu pipa tidak kelihatan ya. Itu AC unitnya. Itu AC sama heater unit ini ada di sini nih. Itu AC-nya ada mengeluarkan kondensat kayak pengembunan begitu. Jadi terus airnya itu menetes merembes di atas, dan aku potong, itu aku ganti pipa. So sekarang udah jalan seperti biasa. Ini si jago Uncle Win ini daerahnya di downtown ya, hati-hati tuh. Ini di downtown, ini gedungnya ya cuma tingkat 3, tidak gedung tidak tinggi, but ini salah satu gedung yang Uncle Win maintains. Jadi kalau ada sesuatu yang rusak, sesuatu yang pokoknya ada masalah, ini selalu Uncle Win selalu datang untuk memperbaiki. Ini lihat itu, electric genset. Ya kebanyakan listrik sini ini udah ditanam di dalam seperti ini. Office ya, office title company ya, inilah rapi. Nggak ada orang hari Sabtu libur di sini. Hari Sabtu itu orang-orang libur, but Uncle Win bekerja. Nah, lihat office building, nice, beautiful office. Ini office title company office. Jadi aku mau nyalakan. Biar nyala sebelah lampunya. Oh. Ya, udah nyala sekarang. Ya, itu lubangnya. Lubang mau perbaiki. Nah, di sini itu kalau bangunan ya kelasnya komersial itu kayak dalam-dalamnya ini frame-nya itu pakai besi, pakai kayak ya kayak gitu, itu kan besi. Itu kayak besi tipis begitu, kayak apa ya namanya, itu baja ringan lah begitu. Jadi beda dengan untuk yang residensial. Kalau yang residensial itu pakai kayu, kalau komersial itu pakai baja ringan begitu tuh frame-nya. Jadi ya mungkin lebih kokoh atau lebih apa namanya, komersial ya kan. Oke, well, kalau Anda ingin berniat atau ingin ke Amerika dan Anda punya background bangunan, dan Anda ingin kerja bangunan, selalu welcome ya kan. Anda bisa belajar, semuanya itu bisa belajar ya kan. Saya dulu juga tidak tahu tentang bangunan di sini, but memang the good thing is di sini itu kita bisa belajar, itu bisa ada sekolahnya juga. Maksudnya kalau Anda ingin ambil kuliah itu ada kuliah tentang bangunan, itu ada juga di sini. Jadi ya memang paling tidak kalau sekolahnya sih, kalau sekolahnya Anda tidak harus menjadi orang legal. Anda meskipun status Anda ilegal, Anda bisa sekolah di sini, tidak ada masalah, itu hak Anda. But kalau Anda ingin bekerja di bangunan kayak begini ini, lebih baik Anda punya status legal. Karena apa? Karena memang hubungannya dengan liability ya kan. Kayak mereka tidak mau hiring orang kayak big company begini ini, supaya tempat bekerja saya ini, mereka tidak akan hiring orang yang tidak punya liability, maksudnya yang tidak punya surat atau tidak punya dokumen legal untuk kerja. Karena
mereka kalau ketahuan itu berat ya kan. Makanya tapi kalau saya mau, misalkan saya mau ya kan, karena kan saya subkontraktor, jadi saya bisa sebenarnya hiring orang ilegal, but bagi saya tidak ada untungnya, terus terang bagi saya tidak ada untungnya, karena in the end itu setiap tahun itu kan saya harus melaporkan pendapatan dan pengeluaran saya selama setahun. Nah, kalau saya gaji orang ilegal kan dia di bawah meja, saya kan tidak bisa ngasih cek kan, begitu. Dan tidak ada trackingnya di situ, itu masalahnya begitu itu. And then itu nanti malah tidak akan bagus untuk apa itu tax preparation yang saya ajukan bila saya melakukan hal itu. Lain karena apa? Karena setiap setiap pekerjaan yang saya dapat itu saya dikasih cek. Nah, setiap cek itu nanti tiap tahunnya akan dikumpulkan. Itu nanti saya laporkan ke pihak IRS begitu. Lain lagi, makanya kenapa kok banyak-banyak restoran ya, restoran itu yang berani dan bisa membayar orang ilegal. Karena apa? Karena kan mereka itu juga menerima cash, ya kan? Juga menerima cash dan juga menerima kredit card waktu bayar makanan. Dan mereka kan bisa nilep dari cash yang mereka dari customer bayarkan, begitu ceritanya, ya kan? Dari situ itu mereka bisa ya untuk restoran save money, karena bisa membayar orang ilegal itu lebih murah daripada orang yang punya dokumen, begitu jelasnya. Karena biasanya apa ya, biasanya kalau orang sini itu apa ya, udah terbiasa, itu tidak biasa kerja long hour 7 days week, itu tidak biasa. Jadi makanya kalau orang-orang imigran kan udah biasa di negaranya kerja susah, kerja 12 jam 15 jam itu kan udah biasa, apalagi kalau diiming-imingin gaji segitu ya kan. Gaji misalkan misalkan ya 4.000 per bulan itu kan banyak sekali juga. Ya sebenarnya bagi orang sini itu banyak, tapi orang sini itu tidak terbiasa kerja long hour, begitu. Makanya mereka itu memilih kerja yang jam-jaman biasanya. Gitu. Memang kalau dihitung-hitung ya sebenarnya sama-sama lah, hampir-hampir sama begitu itu. Beda-beda dikit gitu. Tapi semua itu pilihan lah. Gitu. Saya juga seperti saya biasa, kayak kerja ini saya lakukan paling beberapa jam, ya udah beberapa jam job dan pulang. And then makanya kalau pas tidak ada yang rusak, tidak ada sesuatu yang harus diperbaiki, Uncle Win ya di rumah saja. Makanya kadang boring di rumah, ngapain. Terus makanya selama ini terus aku kangen kerja restoran, and then saya daftar kerja di restoran dekat rumah, ada banyak restoran kan. Aku bilang aku punya ingin kerja, and then ya coming, welcome, disuruh kerja karena hiring betul di mana-mana untuk saat ini di Amerika itu hiring lagi banyak membutuhkan tenaga kerja. Sehingga saya jam berapa ingin kerja? All day, dia bilang gitu. No, aku pun cuma ingin kerja 4 jam. Gitu sore hari aja, and then mereka anytime you can come. Ya, saya kerja 4-5 jam setiap sore ya kan, cuma kadang kerja 4 hari. Ternyata lumayan juga, lumayan juga bikin, ternyata kerja jam-jaman itu juga ya memang tidak sebanyak tidak sebanyak gaji yang saya terima waktu kerja di bangunan begini ini ya. But is for me karena menyembuhkan rasa kangen
waktu kerja restoran kayak Rastain begitu itu, dan itu kadang masih ada dalam jiwa, ingin kerja restoran, let's go. Oke, sejada saya kerja di restoran ya, nah hidup nanti buat uang tambah jajan kalau mau liburan, karena lama sekali saya tidak liburan sejak COVID ya. Sejak COVID itu belum pernah pergi kemana-mana. Jadi ya semoga aja tahun depan pikiran saya mulai longgar. Jadi mulai tahun depan saya akan jalan-jalan ke luar negeri lagi. Ya siapa tahu bisa mengunjungi Indonesia lagi untuk beberapa waktu. But semua itu still in planning. Siapa tahu suatu saat nanti kalau ke Indonesia kita bikin seminar. Banyak hal yang tidak saya bisa ceritakan di YouTube ya, karena saya ndak in crossing line begitu. Jadi itu banyak hal yang sebenarnya bisa saya ceritakan, kayak trik-trik apa saja untuk masuk, untuk kerja, untuk tinggal di sini itu banyak sekali keuntungannya. Meskipun ada ilegal itu banyak sekali, tapi saya ndak bisa kasih gitu. Jadi kalau ya suatu saat mungkin kalau saya Indo, kita bikin seminar, ngumpul, no? Anda boleh bertanya apa saja tentang gimana cara ke Amerika yang aman, dan sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan kalau Anda masuk ke sini, tinggal di sini, biar aman. Semua itu ada triknya sebenarnya begitu. Oke, anyway sobat, sampai di sini dulu saya mau meneruskan pekerjaan ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan support kalian semua. Dan salam sejahtera, salam sehat. Semoga kalian semua dikasih keberhasilan yang melimpah dalam hidup Anda semua, dimanapun kalian berada. Oke, thank you so much and have a nice day. Bye-bye.